Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Riki Fauzi Ramadhani. Dan di sini saya nggak sendiri. Sini ada saudara-saudara saya, yaitu yang pertama ada Farzah. Farzah ada? Halo, Halo. Oke, ada Wisenson. Wisenson? halo, Oke, dan terakhir ada Simon. Simon ada Simon? Halo, halo. Oke. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait tentang sistem inventory barang dengan menggunakan aplikasi C++. Oke, dan di sini kami akan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada penjelasan sistem inventory barang, dan yang kedua ada tujuan dari program-program tersebut, dan yang ketiga ada struktur data, dan yang terakhir ada variabel fungsi. Lalu pula kita akan mendemonstrasikan tentang aplikasi yang kami buat. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu sistem inventory barang? Sistem inventory barang adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memantau stok barang atau persediaan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta memudahkan pengelolaan transaksi terkait barang. Nah, sistem ini sangat sekali membantu untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mengelola barang mereka. Maka dari itu, sistem ini sangat sekali membantu perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, tujuan program. Nah, tujuan program yang pertama adalah pengelolaan barang. Nah, pengelolaan barang yang dimaksud adalah, jadi dalam sebuah perusahaan, mereka pastinya ingin membuat sebuah sistem yang untuk mengelola barang mereka dong. Nah, maka dari itu, sistem yang kami buat ini sangat sekali membantu perusahaan dalam mengelola barang-barang mereka, seperti itu. Dan yang kedua adalah pengelolaan pegawai. Nah, selain dari pengelolaan barang, sistem yang kami buat bisa sekali untuk mengelola pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Pastinya di dalam suatu perusahaan, mereka mempunyai banyak sekali karyawan atau pegawai dong. Nah, untuk mendata para pegawai tersebut, dibutuhkan sebuah sistem untuk mendata pegawai tersebut. Nah, maka dari itu sistem ini kita ciptakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah manajemen akun pengguna. Nah, manajemen akun pengguna yang dimaksud adalah, jadi di setiap karyawan atau pegawai akan diberikan sebuah ID untuk akses di sistem kami. Nah, bertujuan untuk apa? Kalau misalkan manajer gudang akan diberikan akses admin, yang dimana akses tersebut bisa mengakses untuk menambah, mengurang, atau update dari stok barang. Nah, ada juga sistem untuk staf gudang atau pegawai. Nah, staf gudang atau pegawai akan diberikan akses, yaitu untuk melihat barang saja, seperti itu. Dan yang keempat ada pencatatan transaksi. Jadi, yang dimaksud dari pencatatan transaksi adalah si perusahaan tersebut bisa melihat transaksi keluar masuk barang. Maka dari itu, ini sangat membantu banget untuk perusahaan dalam melihat transaksi pencatatan barang tersebut. Dan yang terakhir adalah keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah, sering sekali di sebuah perusahaan ada oknum-oknum nakal yang dimana pegawai-pegawai tersebut mengambil barang tanpa diketahui oleh manajer gudang. Nah, dengan sistem ini, dengan pencatatan yang sangat rapi dan bisa diinput dan dilihat oleh manajer gudang, maka kecil kemungkinan staf-staf gudang atau pegawai bisa mengambil barang dari stok barang yang ada di perusahaan. Karena ketika misalkan barang masuk keluar yang pencatatan sistem berbeda dengan barang realnya di gudang, maka itu bisa menjadi sebuah kasus yang gimana bisa menjerat si pegawai nakal tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu struktur data akan disampaikan oleh Wisenson. Wisenson, silakan Wisenson. ya, struktur data. Struktur data yaitu akun. Yang pertama akun, ada username, password,
dan posisi. Nah, posisi ini adalah pegawai atau admin. Nah, ini adalah struktur data dari akun. Next, barang item, yaitu ID barang, nama, harga, stok, dan tahun peluncuran produk. Nah, ini adalah struktur data dari barang item. Next, pegawai, yaitu nama, nomor identitas, alamat, username, dan password. Nah, ini adalah struktur data dari pegawai. Next, barang masuk, yaitu nama vendor, jumlah barang yang datang, transaksi, nama barang, dan nomor faktur. Nah, ini adalah struktur data dari barang masuk. Next, barang keluar, yaitu nama customer, nomor faktur, ID customer, nama barang, dan quantity. Nah, ini adalah struktur data dari barang keluar. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator, yaitu Bang Riki. Oke, terima kasih Wisanson sudah mempresentasikan terkait tentang struktur barang. Oke, selanjutnya materi tentang variabel fungsi akan dipresentasikan oleh Simon. Silakan Simon. Hadir. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang variabel fungsi. Di sini ada variabel global. Ini adalah variabel yang dapat diakses dari mana saja dalam program. Artinya, nilai variabel ini dapat digunakan di bagian kode program. Tipe yang kita pakai adalah setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disampaikan di dalamnya. Di sini tipe data yang digunakan adalah vektor. Jadi vektor adalah struktur data yang mirip dengan array, namun lebih fleksibel dalam hal ukuran. Fungsi variabel, setiap variabel memiliki fungsi yang spesifik. Yang pertama adalah akun list. Akun list adalah untuk menyimpan daftar semua akun yang sudah terdaftar. Barang list menyimpan daftar semua barang. Pegawai list untuk menyimpan daftar semua pegawai. Barang masuk untuk menyimpan daftar semua yang masuk. Barang keluar untuk menyimpan daftar semua barang yang keluar. Username aktif untuk menyimpan username pengguna yang aktif menggunakan sistem. Kalau aktif menyimpan peran pengguna yang sedang aktif, misalnya admin, user, biasa, dan lain-lain. Pengaplikasian program. Program ini diciptakan untuk mengelola data barang, admin, dan pegawai dalam sebuah toko. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaplikasian tersebut. Next. Di sini ada struktur data. Struktur data akun adalah bagian dari suatu sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai pengguna. Informasi yang biasanya disimpan di dalam struktur data meliputi username, password, role. Fungsi utama dari struktur data adalah manajemen pengguna. Memungkinkan sistem untuk mengelola informasi pengguna seperti menambahkan pengguna baru, mengubah informasi pengguna, atau menghapus pengguna. Kontrol akses. Kontrol akses ini memungkinkan sistem untuk memberikan akses yang berbeda-beda kepada pengguna berdasarkan peran mereka. Misalkan admin biasa memiliki akses penuh ke sistem, sedangkan pegawai mungkin hanya memiliki akses ke data tertentu. Di sini ada autentikasi, digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat login. Dengan cara ini, hanya pengguna yang sah dapat mengakses. Next. Di sini ada data barang. Struktur data barang adalah cara kita untuk mengatur dan menyimpan informasi mengenai suatu barang. Dalam sebuah sistem komputer, bayangkan seperti sebuah kartu katalog di perpustakaan dalam bentuk digital. Apa saja yang disimpan dalam data struktur barang? Biasanya struktur data barang akan menyimpan informasi seperti ID barang, kode unik untuk membedakan setiap barang, nama, stok, harga, dan tahun produksi. Struktur data
barang sangat berguna dalam berbagai sistem, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan barang, seperti inventaris, penjualan, produksi, atau stok. Bayangkan jika sebuah toko, setiap produk yang dijual di toko memiliki data yang disimpan dalam struktur data barang. Ketika seorang pelanggan membeli produk, sistem akan mengurangi jumlah stok pada struktur data barang tersebut. Next. Di sini ada struktur data pegawai. Struktur ini menyimpan informasi tentang pegawai termasuk nama, identitas, alamat, username, password, dan role. Pengaplikasiannya adalah manajemen pegawai. Memungkinkan sistem untuk menyimpan dan mengelola informasi pegawai termasuk pembuatan akun pegawai dan pengelola data pegawai. Kontrol akses di sini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pegawai memiliki akses yang sesuai berdasarkan peran mereka. Next. Barang keluar. Struktur ini menyimpan informasi tentang barang yang keluar, termasuk nama customer, nomor faktur, ID customer, nama barang, total barang, dan hari. Pengaplikasian memungkinkan sistem untuk mencatat setiap transaksi barang yang keluar, termasuk informasi pelanggan dan jumlah barang yang dikirim. Laporan penjualan. Data ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan tentang barang yang paling banyak terjual dan analisis penjualan. Next. Di sini ada barang masuk. Struktur ini menyimpan informasi tentang barang yang masuk, terutama nama vendor, quantity, hari, nama barang, nomor faktur. Pengaplikasiannya adalah pencatatan stok masuk. Memungkinkan sistem untuk mencatat setiap transaksi barang yang masuk, termasuk informasi vendor dan jumlah barang yang diterima. Pengelolaan stok. Data ini membantu dalam mengelola dan memperbarui stok barang yang tersedia. Penggunaan vektor. Vektor adalah struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan daftar akun, barang, pegawai, dan transaksi barang masuk atau keluar. Aplikasiannya adalah fleksibilitas, memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis tanpa perlu mengalokasikan ulang memori secara manual. Kemudian akses, memudahkan akses dan manipulasi data seperti interaksi melalui daftar barang atau akun. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Ricky. Oke, terima kasih Simon sudah menjelaskan tentang variabel fungsi. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi terkait sistem yang kami buat, yaitu akan didemonstrasikan oleh Farza Febriato. Silakan Farza. Oke, saya akan stop screen-nya ya. Farza silakan. Izin ya. Oke, bentar saya. Oke. Bang. Bentar, sabar. Halo. Iya, kenapa bisa Son? Itu yang gua jelasin udah dijelasin sama Simon, Cok. Kayak struktur data tadi. Oke, itu kita bahas next-nya. Lanjut Farza. Udah ada belum, Bang? Oke, udah sih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 5 struktur data, yaitu akun untuk menyimpan akun, barang, Sorry Zah, pegawai, barang keluar, dan barang masuk. sorry Zah, ini masih gelap. Bentar, apa coba ulang screen-nya? Gelap, sabar. Ya, masih gelap. Nah, Kelihatan nggak, Aman? Nah, dah, nice. kelihatan. Oke. Jadi di sini ada beberapa fungsi, pertama dari bawah. Jadi pertama itu ada 3 opsi, yaitu login, sign up, dan keluar. Untuk pertama kali, karena kita belum mempunyai akun, kita pilih sign up. Setelah itu kita masukkan username, misalnya Farza 12.
passwordnya 1234. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita buat akun ini sebagai admin atau sebagai pegawai. Misalnya saya buatnya sebagai admin. Nah, di sini ada tulisan akun berhasil dibuat. Setelah udah dibuat, setelah itu kita login dengan menggunakan username dan password yang sama. Nah, di sini udah berhasil login sebagai admin. Nah, di sini juga ada username kita, admin Farja 12. Di menu admin ini terdapat 3 pilihan. Ada kelola barang, pegawai, dan logout. Di sini misalnya saya pilih 1. Di kelola barang ini terdapat beberapa opsi. Misalnya kita mulai dari tambah barang. Nah, tambah barang, kita masukin ID barang. Misalnya nama barangnya sepatu Nike. Stok barangnya 20. Harganya 100.000. Oke. Keluaran tahun, misalnya sepatunya keluaran tahun 2022. Nah, setelah ditambahkan, bakal muncul pesan barang berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa lihat barang yang sudah kita tambahkan dengan memilih nomor 2. Sebentar, saya ini dulu. Nah, di sini sepatu Nike dengan stok 20 dan harganya 100.000 tahun 2022 sudah masuk ke dalam daftar barang. Kalau misalnya kita ingin mengupdate atau memodifikasi barang tersebut, kita pilih nomor 3. Nah, di sini update barang. Nah, di sini kita menentukannya berdasarkan ID. Kalau misalnya saya pilih ID 2, barang tidak ditemukan. Kenapa? Karena ID 2 nggak ada. Misalnya kita update barang, kita pilih nomor ID 1. Nah, kita bisa masukkan harga baru, misalnya 250.000. Keluaran tahun barunya misalnya kita update menjadi 2024. Nah, setelah udah diupdate, barang berhasil diperbarui. Coba kita cek dulu, apakah benar sudah diperbarui atau belum. Nah, sekarang harganya sudah diperbarui dan tahunnya sudah diganti. Setelah itu misalnya kita mempunyai 2 data, misalnya kita tambah dulu. Sepatu Adidas. Stoknya 40, harganya 120.000. Tahun 2019. Nah, di sini kan ada 2 barang. Kalau misalnya kita ingin mencari 1 doang, kita pilih nomor 5. Misalnya masukkan ID barang yang ingin dicari. Misalnya kita ingin mencari sepatu Adidas. Nah, di sini barang ditemukan dan muncullah hanya sepatu Adidas doang berdasarkan ID yang kita cari. Setelah itu, ketika kita ingin mengirim barang ke customer, kita klik nomor 6. Nah, di sini ada 3 opsi. Tambah barang keluar, ada historinya, dan kembali. Misalnya kita tambah barang keluar, masukkan ID barang. Misalnya kita ingin mengirim sepatu Adidas, ID barangnya 2. Nah, di sini udah ada data barangnya. Kita masukin nama customer, misalnya Ricky. ID customernya 1, kuantitinya 10, nomor fakturnya 12 misalnya. Tanggal berapa sekarang? 24 Desember 2024. Nah, di sini barang berhasil dikirim. Untuk melihat historinya apakah benar sudah dikirim atau belum, kita klik 2. Nah, di sini sudah ada historinya. Ricky, quantity 10, nomor faktur 12, dan tanggalnya. Nah, sekarang kita cek dulu apakah stok barang ini berkurang atau tidak. Kan awalnya itu stoknya 40. Misalnya kita kembali, kita cek barang dulu. Nah, sepatu Adidas, stok barangnya sudah berkurang 10. Karena sudah dikirim ke customer Ricky sebanyak 10 pieces. Setelah itu, ketika kita ingin menambahkan data barang, kita masuk ke barang masuk. Di sini misalnya tambah barang masuk, masukkan ID-nya. Misalnya kita ingin menambahkan stok sepatu Nike.
Nah, di sini nama vendornya, misalnya vendor dari Nike Sport misalnya. Kuantitinya misalnya kita tambah 20. Tanggalnya tanggal 12 Desember 2024. Nomor fakturnya 23. Nah, di sini ada pesan barang sepatu Nike berhasil ditambahkan sebanyak 20 pada tanggal 12 Desember 2024. Di sini kita juga bisa melihat historinya. Nah, di sini historinya sudah ada. Setelah itu kita cek dulu apakah stok sepatu Nike bertambah. Saya kita milih nomor 3, lihat daftar barang. Nah, di sini sepatu Nike sudah bertambah menjadi 40 karena sudah kita tambahkan stoknya tadi. Setelah itu kita kembali. Nah, di sini di menu kedua ada kelola pegawai. Di sini di menu kelola pegawai ini terdapat 4 pilihan. Ada daftar pegawai, tambah, update, dan hapus. Misalnya kita ingin lihat daftar pegawai. Nah, di sini pegawai tidak ditemukan karena kita belum menambahkan data pegawai. Jadi kita tambahkan dulu di sini. Di sini namanya Simon. Jadi pegawainya 1, alamatnya Jalan Greenfield misalnya. Username-nya Simon 11. Passwordnya 999. Nah, pegawai berhasil ditambahkan. Jadi sekarang kita cek dulu apakah data pegawai itu sudah masuk atau belum. Nah, di sini data pegawai sudah masuk. Setelah itu kita bisa mengupdate-nya. Misal update ID pegawainya, kita update menjadi ID pegawai ini identitas ya. Bisa kita update 1. Nah, masukkan nama pegawainya misalnya Simon Petrus. Identitas pegawai baru misalnya 2. Alamatnya Jalan Mangga misalnya. Data pegawai berhasil diperbarui. Nah, di sini nomor identitas ya berubah, Jalan Mangga berubah, dan roda tetap pegawai. Lalu di sini kita bisa menghapus juga, menghapus data pegawai. Misalnya ID pegawai yang ini dihapus, misalnya kita pilih ID 1, tidak bisa karena pegawai dengan ID 1 tidak ditemukan. Jadi kita misalnya hapus, kita pilih ID 2. Nah, pegawai berhasil dihapus. Setelah itu kita cek apakah benar sudah dihapus atau belum. Nah, pegawai tidak ditemukan berarti tandanya sudah dihapus. Misalnya kita menambah data lagi di sini. Tambah data misalnya Farza 1, alamat Jalan Angke, username Farza 11, passwordnya 888. Oke, di sini kan ada data pegawai. Nah, setelah itu kita bisa logout, kita bisa login sebagai pegawai. Misalnya tadi kita pakai Farza 11 sama 88. Farza 11 88 8. Nah, di sini sudah masuk. Login berhasil sebagai pegawai. Pegawainya itu Farza 11. Nah, di menu pegawai ini terdapat 4 pilihan, yaitu lihat daftar barang, cari barang, melihat barang keluar, dan barang masuk. Misalnya kita ingin melihat daftar barang yang di input oleh admin tadi. Nah, di sini bisa melihat data barangnya. Misalnya cari barang. Nah, di sini juga bisa mencari barang ditemukan. Setelah itu lihat barang keluar. Nah, ini daftar history barang keluar tadi dan juga barang masuk. Nah, di sini juga ada. Oke. Jadi menu pegawai ini cuman sifatnya hanya melihat data-data dari barang tersebut, tidak bisa mengupdate, menghapus, dan menambahkan. Setelah itu kita logout. Logout kita keluar. Oke. Berikut itulah kode aplikasi yang dirancang untuk menambahkan, menghapus, dan mengupdate barang. Selebihnya saya
serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Farza sudah mendemonstrasikan terkait aplikasi tentang data barang. Bisa dilihat ya, banyak banget aplikasi sistem-sistem yang dirancang oleh kami untuk menambahkan barang, pegawai, dan lain-lain. Oke? Kesimpulannya adalah, sistem inventory barang yang kami buat ini sangat berguna sekali dalam mengelola inventaris barang, dengan fitur-fitur yang mendukung pengelola akun pengguna, barang, dan pegawai. Program ini dapat digunakan dalam konteks bisnis untuk membantu dalam pengelolaan stok dan transaksi barang secara efisien. Oke, sekian dari kami. Oke, sebelum kami tutup, dari Farza, Simon maupun Vincenzo, ada yang mau ingin ditambahkan? Dari Farza, ada yang mau ditambahkan Farza? Tidak ada Bang, aman semuanya. Oke, untuk Simon, mau ditambahkan Simon? Aman, cukup. Oke, untuk Vincenzo, ada yang mau ditambahkan? Aman Bang. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur bahasa maupun kata yang kurang berkenan bagi kalian semua. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.